Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alwi Isra. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar satu kewarganegaraan yang berjudul Pembaruan Politik Mencari Solusi untuk Tantangan Pasca Pemilihan Umum atau Pemilu. Oke, kita langsung saja ke pendahuluan. Pendahuluan. Pemilihan umum atau pemilu adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota legislatif di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Wakil rakyat tersebutlah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Pemilu juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu kedaulatan di tangan rakyat, inilah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, kini telah dilaksanakan sebanyak 13 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, pada tahun 71, 77, 82, 87, 92, 97, 99, 2004, 2009, 2019, dan terakhir 2024. Namun sejak pemilu pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu yang berbeda dari pemilihan umum sebelumnya. Karena pemilihan umum pada tahun 2004 telah menjadi pemilihan umum khusus sejak pada tahun 2004. Lalu di sini kita masuki pembahasan. Pasca pemilu penting untuk membangun fondasi yang kuat dalam konsol- konsolidasi demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi merupakan tahap di mana prinsip-prinsip demokrasi sudah menjadi bagian yang kokoh dalam budaya politik dan sistem pemerintahan negara. Arah demokrasi Indonesia hingga saat ini telah mengantarkan kita pada tahap konsolidasi demokrasi, di mana pemilu tidak lagi hanya bersifat prosedural, tetapi substansial. Hal ini mulai terlihat sejak pemilu pada tahun 2014, 2019, hingga 2024. Peningkatan partisipasi politik masyarakat serta pemanfaatan teknologi dan media menunjukkan penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang sukses merupakan indikator penentu yang akan membawa konsolidasi demokrasi ke tahapan berikutnya, yaitu demokrasi matang. Lalu di sini ada beberapa upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pada pasca pemilu. Yang pertama ini yaitu membangun kepercayaan publik pasca pemilu memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Pelurusan informasi sangat penting untuk mengatasi masalah pemilu curang yang menimbulkan kontroversi dan mempolarisasi masyarakat. Kepercayaan publik pada proses demokrasi meningkat karena munculnya kesadaran efektif tentang cara mengatasi masalah politik pasca pemilu. Lalu di sini yang kedua, adaptasi teknologi dalam penyebaran informasi dan pengelolaan sistem komunikasi sebagai upaya transformasi digital mendukung berjalannya konsolidasi demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk memperkuat transparansi dalam memastikan pengambilan keputusan pemerintahan dan memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Lalu upaya yang ketiga ini yaitu meningkatkan kemampuan lembaga. Peran-peran badan dan instansi pemerintahan harus berintegritas sesuai dengan tupoksi mereka. Kesuksesan dan efisiensi lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai lembaga pelayanan publik harus menjadi
menjadi prioritas utama dalam menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi. Partai politik menjadi penting untuk memastikan kualitas kader yang didukung di legislatif sebagai pilar demokrasi. Agenda diskusi di ruangan publik sudah seharusnya dapat memenuhi keinginan masyarakat. Lalu di sini upaya yang keempat, kepastian hukum diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memastikan bahwa penegak hukum, regulasi, dan lembaga hukum itu sendiri independen dan bebas. Dan terakhir, elemen tambahan yang perlu diperhatikan adalah pendidikan politik. Pendidikan politik harus ditingkatkan, terutama untuk generasi muda, agar demokrasi menjadi lebih baik dalam upaya untuk menjadi lebih tua. Nah, di sini kita bagian ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pasca pemilu, Indonesia memasuki tahap demokrasi yang penting. Meskipun terjadi kemajuan dalam partisipasi politik dan pemanfaatan teknologi, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Polarisasi politik yang meningkat, penyebaran disinformasi melalui media sosial, dan fenomena regresi demokrasi menjadi fokus yang utama. Untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, diperlukan langkah-langkah transparansi, adaptasi teknologi dalam penyebaran informasi, peningkatan kapasitas lembaga, kapasitas, kapasitas hukum, dan pendidikan politik yang lebih baik. Semua upaya ini menjadi bagian penting dalam membangun fondasi yang kokoh menuju kematangan demokrasi Indonesia. Oke, sekian presentasi dari tugas besar satu saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Pip. Coba Pip cek, Pip. Masuk kagak? Bentar, bentar, bentar ya, bentar.